Beasiswa memang menjadi incaran bagi banyak mahasiswa, bukan? Bagaimana tidak, dengan adanya beasiswa ini, mereka akan terbantu dan menjadikan semangat kuliahnya tinggi. Apalagi kalau beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Kamu salah satunya nggak nih? Hayo. Namun masih banyak di antara kamu kalah bersaing dengan beberapa teman lainnya. Perlu kamu tahu nih, ada beberapa jalur beasiswa yang bisa kamu ingat. Ada dari LPDP Kemenku maupun berbagai negara. Mau tahu nggak nih kamu gimana sih caranya biar lolos beasiswa luar negeri? Yuk kita belajar bareng gimana sih cara mencapainya. Pertama, pertahankan dan perbaiki prestasi. Jenis beasiswa itu banyak banget loh, salah satunya yakni beasiswa prestasi. Beasiswa ini diberikan oleh pihak lembaga donor kepada siswa atau mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik di atas rata-rata. Kebanyakan beasiswa S1 luar negeri menggunakan tolak ukur prestasi dalam proses seleksinya. Jika nilai rapor kamu tidak bagus, jangan pesimis dulu ya. Kabar baik buat kamu bahwa ada beasiswa luar negeri dengan nilai rapor minimal sebagai syarat. Sementara itu, ada pula beasiswa lain yang tak mensyaratkan nilai rapor tertentu. Akan tetapi, hampir setiap beasiswa S1 dan S2 luar negeri mensyaratkan nilai minimal TOEFL, TOEIC atau IELTS. Maka dari itu, mulai dari sekarang, kamu harus mempersiapkannya agar perjuanganmu tidak sia-sia ya. Kedua, riset tentang beasiswa dan lembaga donor. Beasiswa S1 di luar negeri banyak jenisnya, maka kamu harus mengetahui beasiswa mana yang kamu incar, mulai dari persyaratan hingga lembaga donor yang memberikan beasiswa. Semakin kamu paham terkait informasi cara mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri dari lembaga donor, maka itu semakin baik bagimu meraihnya. Kamu juga bisa membuat spreadsheet untuk mempermudah pencarian dan pengklasifikasian beasiswa yang kamu minati. Beberapa poin yang perlu kamu masukkan ke dalam spreadsheet yakni nama universitas, negara, bahasa yang digunakan, program studi, dan lain sebagainya. Ketiga, seleksi dan tentukan beasiswa terbaik bagimu. Dalam memilih beasiswa kuliah di luar negeri, kamu harus sesuaikan dengan impian yang akan kamu gapai. Jikalau impian kamu kuliah sastra, maka jangan memilih kuliah ekonomi, meski persyaratan beasiswanya lebih mudah dipenuhi. Oh ya, setelah memperoleh banyak informasi tentang beasiswa S1 di luar negeri, maka kamu harus menyeleksi dan menyusun beasiswa yang diminati. Kamu harus memperhatikan beberapa hal mulai dari tujuan negara, universitas, program studi, bahasa, jenis beasiswanya, hingga batas waktu pendaftaran beasiswa. Ketika kamu pandai menyeleksi, maka bisa memberimu peluang lolos yang lebih besar, bukan? Keempat, persiapan yang matang. Jika pilihan kamu sudah bulat, maka langkah berikutnya yakni menyiapkan berbagai dokumen yang diminta seperti surat rekomendasi, esai, motivation letter, hingga CV. Ketika mengalami kendala menyiapkan dokumen tersebut, kamu jangan ragu meminta bantuan ke orang yang lebih paham ya. Bisa dari konsultan pendidikan maupun orang yang sudah memiliki pengalaman memperoleh beasiswa kuliah di luar negeri. Kelima, ajukan permohonan beasiswa. Setelah melalui perjalanan panjang mulai dari mempertahankan nilai rapor yang bagus, belajar IELTS atau TOEFL, stalking lembaga donor beasiswa, menyeleksi beasiswa, membuat draft esai dan merevisinya, kamu harus segera mendaftar beasiswa yang kamu incar. Jangan lupa untuk menyertakan nomor telepon dan alamat email saat mendaftar agar pihak penyeleksi beasiswa mudah menghubungimu. Cobalah untuk memasukkan lamaran di awal. Memang tidak ada jaminan kamu akan mendapat beasiswa jika mengirim aplikasi di awal. Tapi setidaknya, secara logika kamu harus sadar bahwa ada orang lain di pihak penyedia beasiswa yang akan menerima dan memeriksa aplikasimu. Gimana, sudah siap untuk menjajal beasiswa luar negeri nggak nih kamu? Atau mungkin kamu sudah pernah mencoba untuk mengikuti seleksi beasiswanya?
Yuk, cus ke kolom komentar untuk sharing bareng ya. Tetap semangat apapun hasilnya. Jangan lupa berdoa juga. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, komen, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi keren lainnya.